Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dora Puspaningrum dengan NIM 2104225 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Jadi tujuan video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Dr. Randa Jumiati MSI dan Yulia Hanaselina SIP MAP. Pada video kali ini akan membahas tentang laporan keuangan negara atau sektor publik yang ada 3 pembahasan. Pertama itu siklus anggaran publik yang mana APBN dan APBD. Yang kedua formulasi atau penyusunan APBN. Yang ketiga formulasi atau penyusunan APBD. Lanjut untuk yang pertama yaitu siklus anggaran publik APBN dan APBD. Siklus anggaran publik mengacu pada serangkaian tahap atau proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun, melaksanakan, memantau anggaran publik termasuk APBN atau anggaran pendapatan belanja negara dan APBD anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk siklusnya yang pertama itu penetapan prosedur dan tim penganggaran. Terkait hal ini merupakan bagian yang paling penting dalam proses penganggaran karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material, sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran tahun terkait. Yang kedua, penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditunjukkan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi, baik itu barang maupun jasa. Yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir. Rencana kerja dan anggaran pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, rekapitulasi kertas kerja. Tahap selanjutnya yaitu setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja adalah meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja. Yang kelima, pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran. Pendapatan dan belanja setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran. Nah, yaitu selanjutnya untuk pembahasan yang kedua tentang formulasi atau penyusunan RAPBN. Langkah-langkah dalam penyusunan RAPBN yang pertama itu analisis situasi ekonomi. Melakukan analisis situasi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Yang kedua, penyusunan target penerimaan negara. Menetapkan target penerimaan negara. Hal ini meliputi pendapatan pajak, pendapatan negara dari sumber lain, dan pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, penyusunan target belanja negara. Menetapkan target belanja negara dibagi menjadi beberapa kategori seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja subsidi. Yang keempat, penyusunan program prioritas. Setelah menetapkan target belanja negara, langkah selanjutnya adalah menyusun program prioritas yang didanai oleh anggaran negara. Program prioritas ini biasanya berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya yang dianggap penting untuk pembangunan nasional. Yang kelima yaitu penyusunan APBN. Setelah semua langkah di atas selesai dilakukan, langkah terakhir adalah menyusun RAPBN. RAPBN harus mencantumkan detail anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan serta sumber pendanaannya. Dan untuk yang terakhir yaitu pembahasan dan persetujuan. Setelah RAPBN disusun, RAPBN akan dibahas dan disetujui oleh lembaga yang berwenang seperti DPR dan pemerintah. Jika disetujui, RAPBN akan menjadi dasar pengelolaan keuangan negara selama 1 tahun fiskal. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu formulasi atau penyusunan RAPBD. Adapun penyusunan dari RAPBD itu sendiri, yang pertama adalah penyusunan kebijakan umum APBD. Kepala daerah menyampaikan rencana kebijakan umum APBD atau KUA kepada DPRD untuk dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRD dalam pembicaraan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Yang kedua, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Berdasarkan KUA atau kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas oleh TAPD bersama panitia anggaran. Yang ketiga, penyusunan dan penyampaian surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Substansi dari surat edaran Kepala Daerah tersebut mencakup yang pertama, PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD
Berikut rencana pendapatan dan pembiayaan. Yang kedua, sinkronasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD berkenan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Dan untuk yang ketiga, batas-batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Yang keempat, hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi serta akuntabilitas penyusunan anggaran. Dan yang kelima atau yang terakhir dari substansi surat edaran kepala daerah, yaitu dokumen sebagai lampiran meliputi KUA atau kebijakan umum APBD, PPA, kode rekening APBD, format RK SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Nah, adapun penyusunan yang keempat yaitu penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang kelima, evaluasi APBD. Tujuan dari evaluasi ini untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah, kebijakan nasional, dan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, pada evaluasi APBD terdiri dari dua tingkatan. Yang pertama itu evaluasi APBD Provinsi. Evaluasi APBD Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penelaah atas APBD apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, evaluasi APBD Kabupaten atau Kota. Evaluasi APBD Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Gubernur. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penelaah atas APBD apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh ada penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil evaluasi APBD, pemerintah daerah menetapkan APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Sekian penyampaian materi yang telah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.